Sama dengan ketika Starlink ya, punyanya Mas siapa? Mas Elon. Kalau dibalik orang Jawa kan Elon Mas, tapi Mas Elon yang bulan kemarin itu menandatangani perjanjian di Bali ya. Indonesia sudah ada Starlink itu. Starlink itu sudah masuk di Indonesia. Tinggal kita kalau per bulan WiFi kita ganti Starlink mau bayar 750.000 ya minimal ya. Oh kecepatannya set WiFi kita nggak ada gangguannya. Di Argentina ya, di hutan-hutan terpencil ya, di Kalimantan kalau mau menggunakan satelitnya, pokoknya menghadap ke langit itu aja. Karena di langit itu ada satelitnya Mas Elon, Elon Mas ya, Mas Elon. Oh itu langsung blap. Jadi suku-suku yang ada di Amazon itu loh, sudah internetan semua di sana itu. Ya nggak semuanya sih, banyak yang sudah ya diuji coba oleh Mas Elon itu. Elon Mas ditemui sama Pak Jokowi kemarin itu ya. Pak Jokowi kalah kalau Mas Elon, kayaknya kalah. Pengusaha itu akan menguasai penguasa di setiap masa. Oleh sebab itu jangan jadi penguasa, jadilah pengusaha. Ya, ini masuk dalam ranah ilmu dan teknologi gitu loh. Jadi Elon Musk itu ya mungkin saudaranya yang menemukan Microsoft nantinya. Itu nanti dikalahkan sama Elon Musk. Nanti tower-tower yang ada di Indonesia itu kalau kena Elon Musk semua, Mas Elon, wah habis semua sudah. Habis semua. Karena apa? Sinyalnya sudah seluruh dunia, tanpa tower-tower pembantu sinyal-sinyal untuk menguatkan sinyal itu sudah kuat. Satunya pokoknya diarahkan ke langit itu. Ya. Jadi nanti di pulau-pulau terpencil kalau menggunakan Starlink itu, wah sudah. Ya. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh umat Islam. Kenapa Mas Elon kok nggak masuk Islam? Atau belum masuk Islam? Kenapa yang memegang Starlink itu bukan orang Islam? Padahal orang Islam itu kitabnya banyak. Kitab saya itu ada puluhan ribu ya. Di sini kan cuma cover saja. Belumlah di flash disk ada puluhan ribu. Kalau pas saya bertamu di teman-teman pengasuh pondok pesantren itu, wah pajangan kitabnya itu. Di belakang itu, panjang-panjang kitab dalam mariraknya itu. Tapi kalah sama ilmu dan teknologi sekarang. Kalah. Profesor sehebat apapun kalah sama penemu Facebook. Mark Zuckerberg, seorang Yahudi. Kalah. Kalah itu. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas materi tentang kebiasaan yang dilakukan oleh kalangan penganut faham tasawuf yang lebih dekat dengan kalangan Syiah, yaitu sering mengadakan acara atau ritual di sekitar makam yang dikholi atau yang didoakan dengan terbangan, hadrohan, dan bahkan tawasulan yang berlebihan. Dengan tabarukan ya, yang dihalalkan itu sebenarnya tidak membahayakan, tetapi ketika sudah menjurus pada berlebihan yang tidak ada tuntunan, maka untuk mendekati kesalahan itu lebih besar jangkauan, alias lebih dekat dengan lubang kekeliruan atau kesalahan. Ketika makam dihiasi dengan bunga-bungaan, rumbai-rumbaian seperti pelaminan, ya, layaknya acara pernikahan, dan tidak ada rasa khauf, tudaktirul maut dan tudaktirul akhirahnya, maka tujuan utama dari ziarah kubur atau makam orang yang sudah meninggal dunia itu terabaikan. Karena tujuan utama dari ziarah kubur itu adalah mendoakan ahli kubur. Kalau toh adanya tabarukan tawasulan itu bonus pemberian yang tidak perlu kita minta sekalipun, itu Allah sudah memberikan. Kalau kita meminta sesuatu dengan tawasulan ahli kubur yang kita doakan, maka itu sebaiknya tidak dilakukan karena lebih mendekati kesalahan.
walaupun ada perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, itu bukan wasilah perantaraan orang yang sudah meninggal dunia. Justru orang yang sudah wafat itu minta didoakan. Bukan kita yang minta didoakan oleh almarhum almarhumah yang kita ziarahi, yang kita datangi makbaroh atau makamnya. Ini biasa dilakukan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari kalangan muhibbin, karena berdasarkan arahan dari Habibnya. Sehingga ketika ada Habib-Habib yang ditokohkan meninggal dunia, maka makam pesarehannya diagung-agungkan, dibesar-besarkan. Pada waktu masih hidup, tokoh yang diagungkan itu tidak begitu agung, tidak begitu istimewa, tidak begitu berkeramat. Tetapi ketika sudah meninggal dunia, justru malah lebih hebat, lebih keramat, ya, lebih agung, ya, melebihi pada waktu masih hidupnya. Nah inilah yang menjadi PR kita bersama. Apakah itu dibenarkan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Ternyata tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Begitu juga akidah yang dibenarkan sesuai dengan kitab tasawuf yang menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, baik dari Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Syari As-Saqati, dan lain-lain. Karena atas dasar apa? Berlebihannya itu. Dulu, tradisi Syiah pada perkembangan Islam yang pertama memang tidak melarang dibangunnya kubah di atas makbaroh seorang tokoh. Begitu juga pada masa-masa dinasti yang dikuasai oleh sultan dari kalangan Sunni juga tidak melarangnya. Seperti misalnya makamnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan tokoh-tokoh pembesar pembaharu Islam pada masanya. Dibangun kubah, makamnya diuri-uri. Nah, setelah adanya pembaharu Islam yang berkembang, khususnya pada masa tumbuh suburnya ajaran Salafiyun, atau Salafi, bukan Wahabi, tapi Salafus Soleh. Ini peta memakmurkan makam itu berbeda, berubah alias dirubuhkan, seperti makam-makam yang ada di Baqi'. Makam-makam imam dari penggedenya Imam Syiah, Imamiyah Itsna Asyriyah, itu kubah-kubahnya dirobohkan. Dan bahkan banyak di antara makam-makam sahabat juga layaknya makam orang biasa. Nah, ini apakah mengembalikan ke arah kemurnian Islam atau tidak? Semuanya masih terjadi pro dan kontra. Sejak dulu sampai sekarang. Tapi intinya, pesan Rasulullah SAW, jangan kalian jadikan kuburan kalian itu seperti masjid. Sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beribadah justru malah di makam, bukan di masjid. Nah, ini terjadi pada abad sekarang ini. Di tanah air kita yang kita cintai. Tradisi Syiah yang ada di Timur Tengah dibawa ke sini. Dikembangkan, lalu dengan alasan untuk syiar Islam. Mereka menjadikan makam leluhurnya, tokoh-tokoh yang diagungkan itu layaknya mereka ketika masih hidup, tokoh itu. Yakni masih bisa memberi berkah karomah kepada orang yang masih hidup, yang berziarah dan minta berkah dengan wasilah. Nah, ini yang tidak dibenarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah.
Ini memang harus dipetakan dengan setiti dan hati-hati. Kalau bisa masuk dalam ranah keseimbangan, ya lakukan keseimbangan. Tidak langsung frontal, haram, mutlak, syirik, dan lain sebagainya. Tapi juga jangan berlebihan ketika melakukannya itu. Intinya adalah mengingat akhirah dan mengingat kematian. Itu intinya di situ. Kami sampaikan di bawah video ini, deskripsi video contohnya, ya, tentang menjadikan makam atau kuburan tokoh mereka itu melebihi kewajaran. Dan bahkan di makam Mbah Hamid Pasuruan itu ya terbangan ala Sufi Yamani. Yang itu tidak dilakukan pada masa Mbah Buyut kita, para pejuang penyebar Islam pertama, sampai generasi kedua Wali Sanga, dan bahkan ke kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita yang ada di Nusantara ini memang ya ada yang mengholi ya, leluhurnya, ada yang tidak. Cara mengholinya itu ya dengan acara yang biasa-biasa saja. Kalau toh misalkan hol itu diadakan di dekat makam yang diholi, ya misalkan makam Mbah Sunan Ampel Surabaya, misalnya, ya tidak sampai berlebihan menari-nari, ya joget-joget itu sambil membunyikan hadroh atau terbangan. Tidak sampai seperti itu. Cukup acara hol itu diadakan di masjidnya saja. Kalau kita orang-orang Nusantara atas dasar petunjuk para kiai atau ulama kita yang mengadakan hol itu tidak di makam, tapi di rumah kediaman ahli warisnya masing-masing. Hol setiap tahunnya dengan niat untuk mengingat ya jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, lalu menirunya. Tidak minta barokah, itu tidak. Dulu kiai-kiai kita seperti itu, lebih terlihat moderat daripada sekarang. Kalau sekarang justru malah semakin mendekati kejahilan, kebodohan. Lah bagaimana kok saya katakan kebodohan? Ya atas petunjuk para habib-habib dari Yaman itu. Berdasarkan Torekoh Alawiyah ala Ba'alawi. Yang memang sejak dulu mengunggulkan leluhurnya. Lah kita yang tidak memiliki leluhur dari kalangan mereka pun disuruh untuk menirunya. Bahkan makam itu dibangun tinggi-tinggi. Saya tidak setuju. Makam Mbah Sunan Ngampel itu, Mbah Said Ali Rahmatullah itu dibangun setinggi itu saya nggak setuju. Jelas itu tidak ada pedomannya, nggak ada. Kalau untuk menyelamatkan tidak seperti itu. Lebih tinggi menjulang lalu dihiasi dengan bunga-bunga sedap malam, bunga melati dikelilingi kayak mantenan ya. Kalau untuk nyekar ya pakai kembang memang ada tuntunannya. Rasulullah dulu menggunakan pelepah kurma. Selama masih belum kering itu ada energi positif, subhanallah, subhanallah, subhanallah dari para malaikat yang bisa membantu meringankan siksa kuburnya yang dimakamkan di bawahnya. Tapi sering berjalannya waktu ya kita menirunya dengan nyekar, membawa kembang ya setaman, kembang kantil, kembang-kembang yang berbau harum atau menggunakan minyak wangi sebagai tanda bukti itu adalah bagian yang dicintai oleh malaikat dan malaikat itu membawa energi positif. Bahasa zikirnya itu subhanallah, maka ketika subhanallah itu masih aktif, didengar, diresapi oleh roh yang berada di bawahnya ya, melalui wasilah jasadnya di kuburannya itu, maka masih bisa bermanfaat. Tetapi sekarang berbeda, alias kita lihat hal-hal yang ada di setiap kota dari tokoh-tokoh saudara kita, para habib itu dengan acara yang tidak selayaknya ada di Nusantara sejak dulu. Nggak seperti itu. Ini sudah ditulis secara panjang lebar oleh beliau Kiai Haji Maduddin Usman di website RMI Robito Ma'hid Al-Islamiyah Banten. Dan bahkan sebenarnya KNU-an itu sendiri juga tidak merestui hal-hal seperti itu.
Cuma karena fleksibelnya NU itu membiarkan. Tapi lama-lama pembiaran itu dimanfaatkan. Lalu merusak kebiasaan grassroots Nahdliyin, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Nah ini bisa berbahaya kalau tidak diluruskan, karena sampai saat ini belum ada kiai-kiai yang benar-benar berani ya untuk menyampaikan. Takut kalah tua, kalah ilmunya. Nah inilah yang harus saya sampaikan secara perlahan. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan data Quran, hadis, ijma, qiyas yang ada. Karena apa? Kalau tidak nanti akan tercampur baur antara faham Ahlussunnah Aswaja dengan Syiah dan Khawarij yang ada. Tidak bisa membedakan. Padahal kita tahu bahwa antara Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama Muhammadiyah itu tidak sama seperti Syiah. Rukun Islamnya saja beda. Kita tahu Arkanul Islam khamsah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau Syiah beda. Sholat, puasa, zakat, haji, wilayah. Wilayah itu ya kekuasaan daerah. Nah, kalau nanti diseret ke ranah Syiah, maka wilayah itu penting. Maka kita akan tergusur ya dari wilayah kita sendiri. Ya mohon maaf. Kalau Khawarij itu lebih pada gerakan politik ya. Kalau Khawarij itu. Kalau Aswaja dan Syiah itu hampir mirip-mirip ya. Bedanya itu di wilayah itu, wilayah. Cuma di syahadatnya itu tidak ada kalau di Syiah. Syarat sahnya Islam itu bukan harus melaksanakan rukun Islam tidak, tapi cukup ikrar syahadah saja, persaksian. Walaupun syahadat itu banyak yang menentang. Kalau bersaksi itu kan harus melihat secara lahiriah kan gitu. Apakah kamu pernah melihat Allah? Nah, ini kadang-kadang ditentang oleh orang-orang yang kurang mengerti. Nah, jadi Aswaja, Syiah dan Khawarij itu beda, tidak sama. Nah, di saat-saat sekarang ini mulai antara Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah itu dikabur-kaburkan. Siapa yang mengkaburkan? Ya kalangan Sufi yang lebih condong ke Syi'i, bukan ke Sunni. Rukun imannya juga beda. Rukun imannya juga beda. Rukun Islamnya beda, rukun imannya juga beda. Kita tahu rukun iman kita ada 6, percaya pada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, adanya hari kebangkitan dan qada dan qadar. Tapi kalau menurut Syiah beda lagi. Tauhid, nubuah, imamah. Imamah itu penting, kepemimpinan. Imam besar. Itu. Imamah. Terus al-adl dan al-ma'ad. Kalau menurut orang Hindu itu ada percaya kepada Sang Hyang Widiwasa. Rukun imannya ada 5 itu kalau Kapitayan sebagian keharingan Hindu itu ya. Percaya Sang Hyang Widiwasa. Percaya kepada Allah yang Maha Esa. Percaya kepada ngateman atau atman jiwa. Menurut orang Islam dia malaikat, ngateman. Percaya akan adanya karma pala. Karma pala itu ya balasan ya di dunia sampai di akhirat. Sekarang ataupun nanti. Dan ada punerbawa. Punerbawa itu kebangkitan ya. Kalau bahasa Islamnya itu hari kiamat. Terus yang kelima itu moksa. Moksa itu sudah langsung bypass dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Bukan moksa terus lepas ngeracut hilang jasad fisik ya sampai menyatu dengan alam ya tidak seperti itu. Jadi perbedaan antara Aswaja dengan Syiah dalam hal rukun Islam dan rukun iman. Bahkan tentang kitab sucinya saja juga bisa beda. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran tetap orisinil. Al-Quran itu orisinal. La yamassuhu illal mutahharun itu jelas dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah selamanya. Itu menurut Aswaja. Tapi menurut Syiah beda. Meyakini bahwa Al-Quran tidak orisinal dan sudah diubah oleh para sahabat. Dikurangi dan ditambahi. Beda. Ini nanti bisa diadopsi oleh para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini. Ya minimal menambahi tafsirnya. Qala Allah melalui mimpi. Ya.
Jadi tidak kalau Allah melalui ayat suci, tetapi melalui mimpi-mimpi, bisikan ilahi. Jadi beda. Tapi kalau Khawarij beda lagi, meyakini Al-Quran, ya penciptaan Al-Quran itu adalah diciptakan ya. Quran itu diciptakan, makhluk, Quran makhluk. Dan Al-Quran itu tidak suci, karena ghairul khaliq itu makhluk, kulluhum, semuanya. Bahwa selain Al-Khaliq itu adalah makhluk, termasuk Al-Quran itu sendiri makhluk. Itu menurut Khawarij. Tidak fungsi syair ini, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa niyati. Tidak sesuai dengan itu. Kalamun qadim itu tidak berlaku bagi Khawarij. Jadi Syiah itu memiliki mushaf sendiri, mushaf Fatimah. Jadi kitab sucinya saja, keyakinannya juga beda. Keyakinannya beda. Masalah surga dan neraka itu juga beda. Masalah rujukan hadisnya kalau kita ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Tapi kalau rujukan Syiah ya Al-Kafi. Al-Kafi itu nomor 1 seperti Bukhari. Al-Istihsar. Terus kalau Khawarij itu hanya mengambil hadis dari kalangan pemimpin mereka saja. Nah, kita berada di posisi yang mana dalam hal ini? Kalau kita sejak dulu kala pada masa Wali Sanga, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama, ya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah global. Ya. Ada lokal dan ada global. Kalau lokal Ahlussunnah wal Jamaah kita meniru Syiah, tapi tidak semuanya. Karena memang kebanyakan ya Syiah itu berasal dari dan bagian ya dari intinya Ahlussunnah wal Jamaah sejak awal. Mazhab paling tua itu mazhab Ahlul Bait, mazhab keluarga Nabi. Sama seperti terbitnya kitab-kitab nasab karya mereka. Belum ada kitab nasab paling tua yang dikarang oleh Sunni. Begitu juga hadis-hadis Nabi banyak yang dikumpulkan oleh Ahlul Bait Nabi, Dzurriyyah Nabi. Ya, kalau kita mengatakan Imam Ja'far Shadiq itu Syi'i, Imam Musa Al-Kadzim, Ali Al-Waraidi Syi'i, ya Syi'i, tapi Syi'i yang memiliki arti etimologi. Untuk terminologinya tidak, karena memang mazhab Ahlul Bait itu yang menjadi rujukan mazhabul arba'ah Ahlussunnah wal Jamaah. Guru-gurunya termasuk perawi hadis Al-Muwatta karya Imam Malik itu juga banyak yang berasal dari Ahlul Bait Nabi, Dzurriyyah Nabi. Jadi kita kadang-kadang jumbuh, terlalu tegas mengharamkan khol, juga disudutkan seperti Wahabi. Nah, gitu akhirnya. Nah, wah, Wahabi itu. Wahabi, Ibnu Taimiyah, ya, Utsaimin, Albani, ya, mesti nyemooh seperti itu. Intinya kita berada di tengah. Tawazun, pertimbangan berat kiri kanan ya tidak boleh berat sebelah, harus di tengah-tengah. Alias tetap nggak apa-apa mengadakan khol itu boleh-boleh saja untuk mendoakan ahli kubur dan mengambil pelajaran melalui sirah atau manakibnya, biografinya yang dikholi itu, lalu meniru kebaikan-kebaikannya. Tidak perlu mengkultuskannya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah pesan nggak mau dikholi, jangan kholi. Kan nggak pernah ada kholnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau toh misalkan Wali Songo dikholi, ya nggak apa-apa. Itu adalah inisiatif dari dzurriyyahnya, keturunan para Wali Songo itu. Ya nggak apa-apa. Sementing meneladani semangat perjuangan kebaikan-kebaikan dari para wali yang dikholi itu. Tapi khol wali, khol kiai, jangan meniru kholnya Habib Alawi. Yang joget-joget, yang tidak memiliki arti, ya, tudakirul mauti dan tudakirul akhirati. Justru malah lebih condong ke senang-senang, berpesta ria, foya-foya. Tapi ya, maka malah joget-joget, itu bagaimana? Kalau toh misalkan mau membunyikan rebana ya di acara pengajian dalam rangka khol itu, tapi tidak di makamnya, di rumahnya sahibul khol, ya, keluarga dari yang dikholi, atau di masjidnya, kalau di Ngambel ya di masjidnya. Kalau di makamnya Mbah Hamid Pasuruan ya di masjidnya saja. Nggak perlu bawa terbangan menyambut Habib-Habib sebagai
pengisi acaranya. Saya melihat sendiri itu di belakangnya Masjid Jami Pasuruan Kota, alun-alun kota itu. Ketika hallnya Mbah Hamid Pasuruan, di sekitarnya juga kan banyak habib-habibnya itu ya. Ya hallnya ya untuk banget. Terus makbarohnya, batu nisannya dihiasi ya seperti itu. Yang saya lihat dan saya itu sebenarnya nggak setuju waktu Mbah Sunan Ngambel makamnya waktu hall kemarin terakhir itu dihiasi bunga melati, nggak seneng, nggak setuju saya, nggak setuju. Mbah Said Ali Rahmatullah itu adalah seorang wali yang menjiwai, menyatu dengan rakyatnya, umatnya, santrinya, tawaduknya itu. Kok malah karena panitianya dari kalangan Ba'alawi atau kiai yang Ba'alawi itu didikte, diremot dari jauh supaya mengikuti tradisi mereka Ba'alawi, Habib-habib dari kalangan sufi, aliran tasawuf atau thariqah alawiyah ala Ba'alawi. Nah ini yang kami tidak setuju, harus dirubah, tidak boleh. Bisa mendekati keharaman jika diteruskan seperti itu. Karena inti dari haul dan ziarah kubur itu adalah mengingat akhirat, bahwa kita nanti akan seperti ini loh. Makam atau kuburan itu kan layaknya tempat peristirahatan. Orang beristirahat malah dirame-ramekan itu bagaimana? Coba dipikir-pikir bareng. Oleh sebab itu orang-orang Hindu, orang-orang Konghucu, orang-orang Buddha, orang-orang Jepang, sebagian Jerman, Amerika, Inggris, Eropa, Yunani kuno, Romawi itu nggak punya makam leluhurnya mereka itu. Dibakar, dikremasi atau dingaben itu. Kalau di Thailand, di Kamboja, Vietnam, Laos, Burma itu malah justru dibakar mentah-mentah kayak sate hewan itu. Dibakar di atas kayu bakar itu, dilihat oleh keluarganya. Sama seperti kalau di India dibakar di tepi Sungai Gangga itu. Alasannya apa? Alasannya supaya cepat bangkit. Karena kalau sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Adam melalui anaknya yang membunuh anaknya, Qabil membunuh Habil, lalu ada pelajaran dari burung gagak, ya, maka cara menguburkan manusia itu, doker-doker, gali tanah, dimasukkan, terus diratakan, tutup kembali. Nah, kalau ada umat manusia yang berkeyakinan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu, cara pengembaliannya ke alam itu tidak dengan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, karena wa minha nukhrijukum taratan ukhra itu, maka berarti ajaran mereka bukan ajaran Nabi Adam alaihissalam. Ajaran siapa? Nanti akan kita bahas khusus pada sesi yang berbeda dari sesi dan materi malam hari ini. Antara ngaben, bakar mayat, ya, kremasi, ya, itu apakah ajaran Nabi dan Rasul atau tidak? Kita akan bahas nanti. Intinya bahwa mereka termasuk misalkan Raden Wijaya, Ribuana Tunggadewi, Airlangga, misalkan Raja Kudungga, misalkan Ratu Sima, makamnya di mana? Nggak ada. Karena ketika mereka meninggal dunia, dikembalikan lagi ke Anasir 4, lemah geni banyu angin. Jadi tanah, air, udara, dan api kembali ke alam, menyatu lagi dengan alam. Supaya cepat punarbawa. Bahasanya kan seperti itu. Jadi punarbawa itu bukan ajaran Hindu sebenarnya, tapi ajaran kapitayan sejak dulu. Karena agama yang paling tua itu bukan Hindu. Bukan Hindu. Hindu, Buddha, Jaina, Syekh itu berasal dari Nuswantara, Indonesia Raya, Jawa. Bukan berasal dari India. Sangskreta itu bukan bahasa asli India, tapi bahasa asli kaum Sakya atau Arya yang ada di Indonesia sekarang ini. Termasuk keyakinan-keyakinan bahwa manusia itu setelah meninggal dunia mau kemana? Nantinya mau jadi apa? Itu sudah dipikirkan oleh leluhur-leluhur kita sejak dulu. Bahkan sekitar Ka'bah, kenapa kok banyak patung-patung, ada Siwa, ya Suwa, kalau bahasa sana kan Suwa. Siwa kalau jadi Hindu Siwa. Ya. Suwa, Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Ada 360-an sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Mereka memiliki bentuk fisik yang divisualisasikan dalam bentuk patung, ya. Orang-orang soleh alam mereka. Sejak zaman Nabi Nuh, ya, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dibersihkan semua dari sekeliling Ka'bah itu. Ya penganut agama Siwa. Orang-orang kafir Quraisy dulu. Tapi sebagian besar mengikuti agama Tauhid. Monoteis. Mengisahkan Allah Ta'ala. Tidak ada kekuatan yang lebih melebihi kekuatan adidaya yang lebih dari segalanya. Yaitu dengan bahasa mereka masing-masing. Al-ilah ditafkhim, ditebalkan menjadi al-ilah, Allah, Allah, Allah.
Lisan Ibrani Suryani beda lagi ya. Allah, Elohim, Elia, Al-Ulya, Al-Ali, dan lain sebagainya. Kalau di sini ya Gusti Pangeran, Sang Hyang, dan lain sebagainya. Nah, itulah sejarah kita pada masa lalu yang sudah mendunia sebenarnya. Menguasai 2/3 planet bumi kita ini. Tapi ternyata kita nyungsep, jatuh terlungkup karena gara-gara dikendalikan oleh orang-orang yang datang pada abad 19 dari imigran Yaman yang dibawa oleh kompeni penjajah Belanda. Lalu membodohi kita, tambah bodoh sampai sekarang, diadu domba. Sekarang buktinya kiai diadu dengan kiai, santri diadu dengan santri. Akibat yang ditanamkan ya oleh mereka yang katanya mencetak kiai, mencetak ulama. Iya, mencetak kiai dan ulama yang berkiblat pada mereka. Itu bukan netral, enggak. Bahkan baru-baru ini juga ada ya seorang lulusan Al-Azhar Mesir, Kairo Mesir itu juga begitu yang mendukung ya, padahal dia orang Arab Mesir. Karena memang asli penduduk Mesir itu bukan Arab. Suku Egypt namanya, Egypt. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada topik bahasan kita bahwa tradisi menghiasi makam dengan bunga-bunga seperti itu tidak ada tuntunannya. Kalau toh misalkan mau nyekar ya seadanya, secukupnya, bukan dihiasi seperti dironce-ronce kayak acara resepsi pernikahan seorang pengantin. Sekali lagi, orang yang meninggal dunia itu butuh istirahat di alamnya. 70 tahun lagi setelah dimakamkan, itu sudah hancur, tidak ada ya raganya, tulangnya itu sudah menyatu dengan tanah, tergantung ya kondisi iklim dan kontur tanah yang ada. Tapi rata-rata antara itu, ambillah paling maksimal 100 tahun. Oleh sebab itu jika kita coba bergeser ke sains, bahwa ketika ada dawuh kiamat itu akan terjadi pada setiap abad 100 tahun sekali, berarti manusia ketika sudah 100 tahun meninggal dunia ya jiwanya itu sudah bangkit entah di mana. Apakah ini sesuai dengan keyakinan hulul atau apa? Allah alam, nanti kita bahas lagi. Itu ranah sains lah ya. Di Eropa, reinkarnasi Punarbawa itu tidak masuk dalam ranah agama, dogma. Bukan, tapi ranah penelitian ilmu dan teknologi yang ada. Sama dengan ketika Starlink ya, punyanya Mas siapa? Mas Elon. Kalau dibalik orang Jawa kan Elon Mas, tapi Mas Elon yang bulan kemarin itu menandatangani perjanjian di Bali ya. Indonesia sudah ada Starlink itu. Starlink itu sudah masuk di Indonesia. Tinggal kita kalau per bulan WiFi kita ganti Starlink mau bayar 750.000 ya minimal ya. Oh kecepatannya set WiFi kita nggak ada gangguannya. Di Argentina ya. Di hutan-hutan terpencil ya. Di Kalimantan kalau mau menggunakan satelitnya, pokoknya menghadap ke langit itu aja. Karena di langit itu ada satelitnya Mas Elon. Elon Mas ya. Mas Elon. Oh itu langsung blap. Jadi suku-suku yang ada di Amazon itu loh. Sudah internetan semua di sana itu. Ya nggak semuanya sih, banyak yang sudah ya diuji coba oleh Mas Elon itu. Elon Mas ditemui sama Pak Jokowi kemarin itu ya. Pak Jokowi kalah kalau Mas Elon, kayaknya kalah. Pengusaha itu akan menguasai penguasa di setiap masa. Oleh sebab itu jangan jadi penguasa, jadilah pengusaha. Ya, ini masuk dalam ranah ilmu dan teknologi gitu loh. Jadi Elon Musk itu ya mungkin saudaranya yang menemukan Microsoft nantinya. Itu nanti dikalahkan sama Elon Musk. Nanti tower-tower yang ada di Indonesia itu kalau kena Elon Musk semua, Mas Elon, wah habis semua sudah. Habis semua. Habis semua. Karena apa? Sinyalnya sudah seluruh dunia, tanpa tower-tower pembantu sinyal-sinyal untuk menguatkan sinyal itu sudah kuat. Satunya pokoknya diarahkan ke langit itu. Ya, jadi nanti di pulau-pulau terpencil kalau menggunakan Starlink itu, wah sudah. Ya. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh umat Islam. Kenapa Mas Elon kok nggak masuk Islam? Atau belum masuk Islam? Kenapa yang memegang Starlink itu bukan orang Islam? Padahal orang Islam itu kitabnya banyak. Saya kitab saya itu ada puluhan ribu ya. Di sini kan cuma cover saja. Belumlah di flash disk ada puluhan ribu. Kalau pas saya bertamu di teman-teman pengasuh pondok pesantren itu, wah pajangan kitabnya itu. Di belakang itu, panjang-panjang kitabnya, lamari raknya itu. Tapi kalah sama ilmu dan teknologi sekarang. Kalah.
profesor sehebat apapun kalah sama penemu Facebook Mark Zuckerberg, seorang Yahudi. Kalah. Kalah itu. Ya Allah, ya Allah. Nah, inilah kenapa peradaban abad 20 21 ini dikuasai oleh non muslim. Kenapa? Why? Padahal khazanah keilmuan kita, data-data yang kita miliki ini lebih banyak. Kita banyak, tapi kita tetap kalah dengan mereka. Kenapa bisa terjadi? Ini karena itu tadi kita selalu dijak maju itu gandoli. Gitu. Sama seperti apa yang saya sampaikan antara teori 100 tahun orang yang sudah dikubur di dalam tanah. Menurut penelitian, sesuai dengan iklim dan kontur tanah yang ada itu sudah menyatu dengan tanah. Sudah tidak terlihat lagi, ya mungkin masih ada tulang-tulangnya atau gigi-giginya masih ada. Terus kalau yang meninggal dunia dalam kondisi utuh itu bagaimana, Kiai? Itu bukti bahwa antara tanah dan jasad itu menyatu, bersaudara, tidak mau saling merusak. Waktu di masa hidupnya orang yang hafidhul Quran, tukang adzan misalkan ya, yang mukhlis ya dalam melakukan amal perbuatan walaupun cuma sepele, sekecil apapun, hatinya murni, suci, matinya sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun enggak, busuk dimakan cacing tanah, digerus, didempet oleh tanah. Lah, itu bagaimana? Apakah nanti akan dibangkitkan dari kuburnya? Enggak, enggak. Enggak. Itu terlalu lapuk. Ya, sistem perpindahan kekekalan energi ruh ya akan kembali kepada jasad yang baru. Yang akan mengukir jasadnya itu melalui rohnya. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga senantiasa diiringi ridho ilahi. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, mohon dimaafkan. Ya. Dan ini adalah kalau ada yang benar itu dari petunjuk Allah, kalau ada yang salah itu berasal dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, dari keteledoran saya. Mohon dimaafkan. Demikian, wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.